Langsung saja Pak, saya Kepala Desa Karangasem. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas pinjaman alatnya Pak, untuk setumnya sama glidernya. Ya, jadi untuk saat ini sangat bermanfaat untuk 14 desa dalam Kecamatan Tunggal Ilir. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, kami ada keluh kesah sebagai pemerintah desa, terutama mengenai navigasi Pak, yang daerah pasang surut atau transmigrasi. Jadi mengenai navigasi ini sudah dangkal dan ini rawan dengan banjir Pak. Jadi pada tahun-tahun yang lalu Pak, kami kepala desa mungkin dalam Kecamatan Tunggal Ilir ini pernah mengajukan ke baik PU, Balai Besar di provinsi dan seterusnya. Ternyata dari 2020 ke sini itu sudah tidak ada anggarannya, apalagi tertumbur Covid Pak. Jadi harapan kami sudah hulu hilir mencari istilahnya solusi untuk pengerukan, ternyata belum berhasil. Termasuk kepada Pak Dewan juga, tolong dibantu Pak kami untuk kedepannya. Nah kalau bisa Pak, kami berangan-angan Pak, ini hanya angan-angan permohonan kami. Kalau memang dana desa itu boleh Pak untuk nyuci sekunder primer itu loh Pak, tetapi dalam dikias dengan bahasa istilahnya dalam rangka penanggulangan bencana dan banjir Pak. Itu sangat bermanfaat sekali mungkin untuk masyarakat kami, khususnya transmigrasi atau pasang surut. Ini keluh kesah kami terdalam untuk masyarakat transmigrasi. Jadi kalau bisa kami mohon Pak Sekda ada solusi-solusi lain, ataupun dalam rapat paripurna mohon Pak Dewan, adakah solusi pakai dana desa untuk istilahnya pencucian sekunder dan primer. Ini sangat sekali kami butuhkan dalam rangka penanggulangan bencana dan banjir. Dan yang terakhir Pak, ini kemarin setelah pelatihan Linmas, ternyata Linmas itu ngeluh semua Pak, honornya katanya kurang Pak, tiap bulan itu minta ditambahi Pak Sekda. Mohon izin Pak Sekda. Terakhir Pak, kami 14 desa dalam Kecamatan Tunggal Ilir ini, tolong sampaikan salam hormat kami kepada Bapak Bupati. Mudah-mudahan Bapak Bupati lekas sembuh, dikasih kesehatan seperti sedia kala, sehingga bisa bertemu dengan kami tokoh masyarakat ataupun kepala desa dalam Kecamatan Tunggal Ilir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Warso. Alat grader dan stom sudah masuk desa, ya dijaga Pak, ya. Dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Kemarin Pak Bupati sudah ketemu dengan Pak Irjen Kementerian Pertanian, bahwa beliau meminta untuk ekspansi program serasi kembali sebanyak 30.000 hektar sawah. Nah, jadi kalau di Tunggal Ilir ini ada potensi untuk menjadikan lahan sawah Pak Camat, bisa keajukan nanti ke Dinas Pertanian, dan nanti akan insya Allah akan masuk alat untuk normalisasi salurannya supaya lahan tersebut bisa menjadi lahan pertanian yang berkelanjutan. Nah, ini salah satu program lain Pak Kades, selain alat grader dan stom untuk perbaikan jalan. Kemudian lagi mengenai navigasi, ya, mengenai dangkal saluran kita dan rawan banjir atau memerlukan pengerukan kanal. Mana Pak Andi Wijaya? Ada anggaran Pak Andi Wijaya untuk tahun ini normalisasi? Coba pinjam ke mic, pinjam ke dulu. Izin Pak Sekda, bisa dapat kami sampaikan Pak Sekda bahwa daerah Dir Karangasem dan Dir ini merupakan wewenang dari Balai Besar Pak. Jadi kita harus izin dulu Pak kalau kaitan untuk pelaksanaannya Pak, gitu Pak. Dari Balai Besar ada mana normalisasi tahun ini belum? Belum ada Pak, tapi tetap kita usulin terus Pak tiap tahun Pak, gitu Pak. Iya. Terima kasih Pak. Baik, jadi gini, kemarin kami ketemu dengan Pak Edi Santana, anggota DPR RI, Komisi 5 Pak Ryan, ya. Nah, itu yang membidangi masalah PU.
Jadi bahwa ada aturan yang apabila wewenang kabupaten yang tidak bisa dilaksanakan oleh kabupaten bisa dilimpahkan ke pusat, atau sebaliknya ada wewenang pusat yang belum juga tersentuh pembangunan bisa dilaksanakan oleh kabupaten. Yang penting koordinasi Pak Andi, ya, izin, koordinasi, bila perlu buat surat resmi, jangan sampai saling lempar terus, masyarakat yang dirugikan. Nah, terakhir mengusulkan tahun berapa? Tahun kemarin. Nah, itu ditindaklanjuti, di tracking, sudah sampai mana usulannya, disetujui apa tidak. Nah, itu di tracking ya Pak Andi ya. Nah, itu Pak Kades, nanti koordinasi dengan Bapak itu, nah, Pak Insinyur Andi Wijaya ya. Nah, kemudian lagi tadi nanya, bisa tidak pakai tanah desa? Nih Pak Ryan ini, boleh tidak Pak Ryan? Nah, mik. Mohon izin Pak Sekda, Ya. terkait masalah pengelolaan keuangan desa, penggunaan dana desa itu berdasarkan kewenangan desa Pak. Jadi kembali ke kewenangan bahwa saluran primer sekunder itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Namun di sini untuk di belanja desa ada namanya penanggulangan bencana. Dalam penanggulangan bencana itu bisa kita desa bergabung dalam satu kecamatan ataupun dengan antar kecamatan lain membentuk badan kerjasama antar desa. Jadi dana desa kita kontribusikan untuk ke BKAD, Badan Kerjasama Desa. Nanti badan kerjasama antar desa yang akan membuat program kegiatan dalam 1 tahun. Salah satunya mungkin perawatan atau penanggulangan untuk banjir. Itu yang pertama Pak. Mungkin langsung saja Pak Sekda yang kedua terkait dengan pertanyaan dari Ketua PAC Tunggal Ilir ya, dari BPD Keluang, bahwa gaji dan operasional bisa nggak itu dipisahkan dari operasional pemerintah desa. Kita ketahui bersama bahwa dalam Undang-Undang Nomor 6 PP 43 Permendagri 20 2018 menyatakan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa itu adalah kepala desa. Jadi tidak ada rekening lain selain rekening desa, hanya satu rekening. Jadi semua kegiatan yang bersumber dari APBDes, baik itu dana desa, ADD, bantuan keuangan, pendapatan asli desa, dan lain-lain, itu bersumbernya itu di rekening desa. Jadi dalam hal ini mohon maaf mungkin karena sesuai aturan semuanya itu tergabung dalam APBDes dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asetnya itu oleh Pak Kades. Jadi mohon maaf mungkin belum bisa secara identik, mungkin mau bentuk rekening BPD sendiri itu belum bisa kita akomodir karena kita mengikuti aturan dari pemerintah pusat. Mungkin itu, terima kasih Pak Sekda. Honor Linmas kalian Pak Kades. Honor Linmas ini Pak, kita tahun ini sudah kita naikkan dari tahun kemarin 100.000 insentif bunyinya Pak, bukan honor. Tahun ini menjadi 125 Pak. Jadilah tepuk tangan dulu. Karena kalau kita menghitung dari per orang mungkin sedikit Pak, cuma kita punya 2.880 Linmas, kita punya 4.400 RT Pak, kita punya 3.012 BPD dan 2.800 lebih perangkat desa. Jadi ketika kita kalikan naik saja 50.000, mungkin puluhan miliar menjadi tanggungan dari ADD. Mungkin itu, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi sudah ada kejelasan Pak Kades ya, Pak Warso, bahwa honorin masalah naik. Walaupun dikit, caro banyak Pak Kades. Kaget, makanya doa supaya Pak Bupati kita sehat, beliau punya inovasi-inovasi baru, sehingga pendapatan daerah kita meningkat. Kalau pendapatan daerah meningkat, jangankan honor Linmas, honor Kades bisa juga naik. Amin. Ya. Kemudian lagi dari Pak Sugiono, tadi sudah dijawab oleh Pak Kadis TMD. Kemudian lagi Keluang dan Bentayan jalannya tidak memadai, Pak Andi Wijaya. Nah itu, kapan kira-kira dibenari Pak Andi Wijaya? Kendalanya apa? Kasih mic.
Izin Pak, kaitan jalan itu Pak, memang kita usulin Pak. Kaitan itu kan ada beberapa juga yang sudah kita siapkan untuk pengadaan minyak gitu Pak. Jadi kaitannya mungkin karena alat itu sudah ada di sini Pak, grader sama vibro, nanti mungkin kita usulin untuk rolling ke sana Pak. Beserta minta surat usulan dari Pak Camat atau sama pihak ini Pak, pihak dari jasa Pak. Gitu. Ya, sudah siap ya? Duit minyaknya dong. Siap. Tetap dibantu sama ini Pak. Ya, ini Pak dari desa Pak. Ya. Siapa? Jadi koordinasi juga dengan perusahaan karena status jalan itu kan jalan perusahaan. Nanti Pak Izro bisa komunikasi dengan Pak Idil nanti. Ini perusahaan apa Pak? Perkebunan ya? Pertambangan. Odira. PTPN. Nanti koordinasi bila perlu ada surat bupati terkait dengan itu Pak Andi ya. Siapa? Yang penting alat sudah ada. Ada Pak. Alat sudah ada, tinggal nanti Pak Kades tolong dibantu kerjasama. Ya, gratis alatnya Pak, tapi minyak dengan operator yang makan Pak Kades. Jangan dibiarkan lesu deh kalau tidak dimakan. Ya. Kemudian lagi penegasan agar ditegakkan jalan. Ada warga yang perlu bantuan. Oh ya, perlu bantuan bibit ikan. Ya nanti apa namanya? Pak mana Pak? Nah ini ada Pak Staf Sus kita Pak Asmi. Mohon bantuannya nanti tolong disampaikan ke Pak Kadis Perikanan. Nah boleh Pak Staf Sus, silakan. Bibit perikanan tadi, Pak, tolong nanti buat proposalnya kan. Nanti itu didisposisi Pak Bupati, Pak Bupati ke Pak Sekda, nanti kami bawa, nanti kami distribusikan ke Dinas Perikanan. Jadi kalau ada program-program bantuan, jangan lupa diajukan secara tertulis proposal kebutuhannya berapa, jadi kami jelas kolomnya ada berapa. Mungkin ini. Ya, jadi Pak Sugiono tolong proposal atau surat. Nanti minta tolong sama Pak Kadesnya, sama Pak Camat, sampaikan ke Bupati atau ke Sekda. Biar kita bisa segera tindak lanjuti. Berapa perlunya Pak Camat, kemudian lagi berapa masyarakat yang perlu, berapa keluarga, berapa jumlah bibit, ikan apa yang mau diminta bibitnya, ajukan. Itu insya Allah langsung kita penuhi. Kemudian lagi teguran untuk perusahaan akibat jalan yang rusak. Jadi Pak Izro mungkin nanti diinventarisir ada berapa perusahaan di sekitaran Tungkal Ilir ini. Nanti bila perlu kita adakan pertemuan dengan Bupati supaya mereka punya tanggung jawab terhadap jalan yang dilalui oleh perusahaan.